Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Pengelolaan Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Podcastnya mahasiswa BPI yang selalu update dan inspiratif. Bersama saya Hani Susmita yang bakal memandu podcast kali ini. Coba deh sekarang kalian jujur. Coba pegang HP kalian dan hitung sudah berapa kali kalian ngecek notifikasi dan buka sosial media dalam 10 menit terakhir. Nah, kalau kalian sudah sering ngebuka sosial media dan notifikasi, itu tandanya kita lagi di tengah tantangan besar. Nah, terus gimana sih caranya kita biar tetap fokus dan produktif di tengah gempuran gadget? Hari ini kita bakal bedah tuntas solusinya dan di sini kita nggak sendirian loh. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang super duper keren dan hebat, yaitu dengan Kak Yuna. Mari kita sambut Kak Yuna. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo Kak Yuna. Hai, Selamat siang. selamat siang semuanya. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang terlihat sehat, luar biasa Alhamdulillah. Beliau ini tutor dari Mahat UIN Pintir Pekalongan dan sekaligus beliau tutor di Birosa. Nah, beliau juga mempunyai kejuaraan-kejuaraan yang sangat luar biasa dan super keren. Beliau pernah menjuarai di kabupaten, provinsi, serta sampai nasional, teman-teman. Sangat keren sekali ya, teman-teman. Beliau juga alumni dari Bimbingan Pengelolaan Islam. Dia lulusan terbaik pada tahun 2025. Terima kasih banyak nih Mbak sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Sama-sama ya. Jujur saya pribadi dan teman-teman di sini sudah sangat penasaran dan butuh solusi dari keresahan saat ini. Jadi kita tanpa berlama-lama kita langsung gas ke topik utamanya yaitu tentang digital wellness. Oke Mbak, buat yang belum familiar sama kata digital wellness, bisa tolong dijelasin sedikit nggak sih Mbak apa sih sebenarnya digital wellness itu dan kenapa kok kita jadi kata tersebut tuh jadi wajib banget kita tahu. Aku akan jelasin yang pertama terkait dengan pengertian digital wellness ya teman-teman. Nah jadi dari sudut pandang aku sendiri juga dan juga ada beberapa pakar yang menyatakan bahwasanya digital wellness itu kan dua kata, digital sama wellness. Nah itu merupakan sebuah kesiapan baik itu secara fisik, mental ataupun emosional terhadap digital. Jadi gimana caranya diri kita itu berdampingan sama digital tapi kita tidak hanyut dalam digital tersebut. Jadi pemanfaatan digitalnya seperti itu, lebih ke cara menjaga diri biar tidak hanyut ke digital itu. Oke, jadi kunci pertamanya itu kita harus tahu batasan ya Mbak. Betul. Ya, karena HP itu diibaratkan kayak tools dan kita tuh bukan tuannya gitu. Iya. Betul. Kenapa kita harus tahu kenapa itu penting banget buat mahasiswa biar mahasiswa itu gak ke distract ya, gak ke distract karena jangan sampai kita menjadi orang yang reflect ya, jangan ya. Nah, jadi kita teman-teman, kita itu harus jadi mahasiswa ataupun Gen Z yang cerdas dalam mengelola gadget. Betul. Ngomong-ngomong soal scrolling Mbak, ini yang paling sering kita ditanya-tanyain ya. Menurut Mbak apa sih tanda-tanda kecanduan HP yang paling kelihatan banget di kalangan mahasiswa ataupun Gen Z sekarang? Nah, tanda-tanda orang yang biasa kecenderungan sama scroll itu biasanya satu, kembali lagi ke yang tadi aku bilang, itu dia susah fokus. Kemudian yang kedua adalah dia itu ada yang namanya istilah nemofobia atau dia itu susah untuk kalau nggak pegang HP itu dia nggak bisa. Itu namanya nemofobia. Dia itu harus pegang HP terus. Apalagi kalau nggak ada koneksi, dia bakal gemeter kayak cacing tangan gitu ya. Nah, tanda-tandanya itu gagal fokus. Terus yang kedua adalah biasanya secara akademik tentu dia akan menurun, prestasinya akan menurun. Karena apa? Ya karena otak dia itu udah sering didesain sama yang namanya algoritma atau algoritma yang FYP itu loh. FYP 1 kepo lagi scroll ke bawah,
ternyata lucu nih, scroll lagi ke bawah. Nah, balik lagi itu karena apa? Karena FOMO, teman-teman. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah tanda-tanda yang negatif. Tadi yang pertama apa, Kak? Yang pertama adalah tentang kurang fokus ya. Terus akademik dan akademiknya kurang. Terus biasanya orang yang sudah kecanduan sama HP, terutama yang scroll TikTok ataupun media sosial lainnya, itu dia akan sering merasa lelah karena energinya udah kekuras dengan tontonan dia itu di medsos. Betul nggak? Terus kadang sering insomnia atau susah tidur, betul? Ngerasa kayak gitu? Ngerasa, dan kadang masih dilakukan ya? Iya, sama sih. Oke, saya juga jadi kerasa nih Kak, kalau saya ternyata juga kecanduan gadget, walaupun ya nggak sesering itu ya. Terus juga buat kalian yang memang kecanduan gadget, minta tolong juga buat lebih sayang diri kalian sendiri, biar lebih self love atau lebih rangkul ke lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang dampak dari kecanduan gadget. Nah, Kak, menurut Kak Yuna, apa sih dampak nyata dari scrolling yang bikin tugas-tugas kita jadi keteteran, mood kita jadi amburadul, bahkan waktu kita terasa hilang gitu aja? Oke, terkait dengan dampak dari kebiasaan kita scroll atau juga umur dengan hal yang negatif. Yang pertama tentu kecemasan ya, kecemasan yang berlebihan. Jadi kalau seseorang itu sering melakukan hal secara terus-menerus dan berulang, apalagi itu dia mengkonsumsi media-media yang negatif. Contohnya kayak misal yang sekarang itu kan reels ya. Semua serba instan, maksudnya potongan segini doang, misalnya potongan segini terus ke bawahnya lagi kan beda lagi kan. Itu akan membuat otak kita itu kerjanya itu kurang gitu, jadi terganggu. Jadi kalau orang yang biasa scroll itu biasanya otak itu semakin lemah dan udah lupa tadi aku mau apa aja, karena memang saking banyaknya dan dengan video yang variatif berbeda, dengan konten-konten yang timeline itu beda-beda arah yang didapatkan, karena memang settingannya itu kan algoritma itu kan. Jadi dampak dari keseringan kita scroll itu pertama cemas, yang kedua adalah kinerja otaknya itu semakin melemah atau bisa dikatakan adalah lemot ya. Nah, terus berikutnya adalah tentang produktivitas. Dampak dari kita sering mengkonsumsi media sosial ataupun gadget dan juga internet, itu kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang asli. Iya. Nah itu salahnya mahasiswa sekarang ataupun Gen Z sekarang, dia kritik tapi kurang dalam mengetahui sumber atau kurang baca, kurang mencari informasi lah bahasanya. Jadi apa yang dia tahu, yang dia pertontonkan, itu yang dia kritiki seperti itu. Itu salahnya kayak gitu. Jadi jangan jadi itu sih, itu dampaknya sih. Oke teman-teman, jadi biar kita nggak terkena dampaknya, kita harus sebisa mungkin jadi mahasiswa yang memang menyaring apa itu berita hoax dan berita aslinya. Jadi kita jangan terburu-buru buat FOMO atau bahkan scroll memang nggak seharusnya kita scroll, yang penting-penting aja gitu teman-teman. Kalau emang kita mau scroll sendiri di sosial media, dan dampak yang lebih ngerinya adalah kita mudah menjustifikasi terhadap satu hal yang kita lihat, betul nggak? Padahal ya nggak tahu itu fakta sama politik ada, sama kriminal banyak gitu. Kita semakin kabur, kita nggak tahu mana yang fakta, mana yang hoax gitu. Oke, setelah kita tahu nih gejala dan dampak dari kecanduan gadget, saya bakal nanya dikit solusi ini ke Kak Yuna. Bisa saya nggak sih Mbak tentang solusi yang memang paling enak yang bisa dipraktikkan kita di waktu-waktu luang, atau bahkan biar kitanya tuh nggak merasa kecanduan HP banget, atau bahkan kita nggak jadi orang yang FOMO gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin aku terapkan, yang ingin aku berikan solusi juga yang aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah tentang manajemen waktu. Itu penting banget.
Jadi aku biasa menulis, aku punya buku diary itu bisa diterapin ya, karena aku emang hobi nulis orang-orang yang di buku. Journaling ya. Iya, journaling, betul banget, journaling. Aku biasa men-timeline akunku jam segini harus ngapain kayak gitu. Misal itu ternyata kok nggak maju, aku cuma beberapa minggu. Terus aku harus punya mindset, apalagi mindset itu penting kan ya. Harus punya mindset apa betul. Aku harus punya pandangan diri aku sendiri, sadar diri sendiri secara full. Kalau aku seperti ini, maka aku akan mempengaruhi diri aku sendiri dulu. Aku akan dapat dampak yang kayak gini. Jadi aku kayak penyadaran diri gitu. Dan yang ketiga adalah penyadaran bahwa tidak semua hal yang di luar kuasa kita harus kita ikuti. Berikutnya adalah kalau aku sendiri pribadi dulu. Aku sendiri selalu sih aku nggak scroll sama TikTok. Aku harus produktif. Nah, aku harus produktif mencari kesibukan yang mana itu benar-benar yang positif. Itu tadi ya. Jadi ada kesadaran ini, terus journaling, terus juga produktivitas. Terus ada yang namanya tentang apa ya, jarak tempat si HP sama si aku. Jadi itu bisa banget buat meredakan gimana caranya kita biar nggak terlalu fokus dengan handphone. Dan lagi-lagi adalah harus punya motivasi gitu. Jadi harus merelakan hal yang berbau sekunder, terutama itu handphone ya. Kalau nggak perlu mengganggu. Oke, jadi solusinya itu yang sudah dijelaskan sama Kak Yuna, yaitu tentang penyadaran diri atau introspeksi diri, terus juga ada journaling, terus juga ada penyadaran diri serta produktivitas. Kalau kita semua bisa memanage waktu kita tanpa menggunakan HP atau menggunakan HP, kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih produktif dalam kegiatan kita sehari-hari ya Kak. Oke Kak Yuna, terima kasih banyak buat jawaban dan pembahasan kita kali ini yang super keren dan sangat inspiratif untuk kita semua. Oke guys, yuk terapin tips-tips yang sudah dijelaskan sama Kak Yuna. Mari kita mematikan atau menguninstall notifikasi yang memang membuat diri kita terganggu atau malah kecanduan ya. Dan bahkan kita jauhkan HP biar kita lebih fokus dalam dunia pendidikan kita, dalam kegiatan-kegiatan yang memang membuat kita jadi produktif. Aku mau quotes dulu. Quotes of the day adalah kebiasaan adalah kunci kesuksesan. Karena orang pintar itu kalah dengan orang yang terbiasa. Jadi disiplin ya, diperhatikan disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Yuna sudah menyempatkan waktu buat datang ke podcast kita, dan terima kasih banyak buat penonton podcast Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Nasional Islam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.